Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Banton. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang penyesuaian diri dengan hilangnya pasangan karena perceraian, kematian, dan menikah lagi. Setiap orang mengalami proses perubahan dalam perkembangan dalam kehidupan, baik secara fisik maupun psikologis. Perubahan dan perkembangan akan menyebabkan munculnya masalah. Hal tersebut sangat wajar. Seiring dengan perubahan yang terjadi, maka seseorang akan membuat suatu reaksi tertentu untuk menghadapinya. Mekanisme tersebut dinamakan penyesuaian diri. Penyesuaian diri karena kehilangan pasangan antara pria dan wanita berbeda. Pria akan merasa adanya perasaan kesepian, sedangkan wanita bermasalah karena berkurangnya pendapatan. Pria merasa kesepian karena merasa tidak siap untuk hidup sendiri dan mengatur kehidupan yang biasanya dilakukan oleh seorang istri. Pria harus hidup menyesuaikan diri dengan keluarga atau anaknya dan kerabatnya. Sedangkan pada wanita, ia akan mengalami berkurangnya pendapatan. Wanita terlebih dalam budaya timur banyak bergantung pada penghasilan suami. Tetapi wanita dapat lebih menyesuaikan diri dengan keluarga, anaknya, pada kerabatnya apabila harus tinggal bersama. Hal ini disebabkan karena wanita memiliki sifat keibuan yang tinggi. Wanita mencurahkan hidupnya untuk keluarganya karena keluarga merupakan sumber keputusan dan harga diri. Faktor lain yang dapat dilakukan untuk dapat menyesuaikan diri yaitu tempat tinggal dan lingkungan. Apabila dalam suatu tempat tinggal dan lingkungan bisa membuat dia nyaman dan bahagia, lama-kelamaan dia sudah akan bisa menerima kenyataan yang terjadi dalam kehidupannya serta tidak akan berlarut-larut dalam kesedihan yang mendalam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang penyesuaian diri di ambang masa pensiun. Pengertian pensiun. Pensiun merupakan sebuah masa yang ditandai dengan berakhirnya masa bekerja seseorang sesuai dengan batasan usia tertentu yang ditetapkan. Sedangkan jenis-jenis pensiun ada 3. Yang pertama, pensiun secara sukarela. Yang kedua, wajib pensiun. Yang ketiga, pensiun lebih awal. Pada orang-orang dewasa lanjut yang menjalani masa pensiun dikatakan memiliki penyelesaian diri paling baik adalah lanjut usia yang sehat, memiliki pendapatan yang layak, aktif, berpendidikan baik, memiliki relasi sosial yang luas, termasuk diantaranya teman-teman dan keluarga. Dan biasanya mereka puas dengan kehidupannya sebelum pensiun. Menurut Balmore Deer 1985, orang-orang dewasa lanjut dengan penghasilan tidak layak dari kesehatan yang buruk dan harus menyesuaikan diri dengan stres lainnya yang terjadi seiring dengan pensiun, seperti kematian pasangannya, memiliki lebih banyak kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan fase kepensiunan. Menurut studi Hart 1984. Bahwa lanjut usia meliputi usia pertengahan middle age antara 45 sampai 59 tahun, usia lanjut atau elderly antara 60 sampai 70 tahun, dan usia lanjut tua atau old age antara 75 sampai 95 tahun, dan usia sangat tua very old age di atas 90 tahun. Departemen Kesehatan RI membuat pengelompokan usia lanjut berdasarkan kelompok pertengahan umur. Ialah kelompok
tahun 1980, penduduk lanjut usia berjumlah 7,7 juta jiwa atau 5,2% dari seluruh jumlah penduduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dini Purnawasila. Di sini saya akan menjelaskan materi keempat tentang bahaya pekerjaan dan perkawinan pada usia muda. Yang pertama adalah bahaya pekerjaan pada usia muda. Di antaranya pertama, kegagalan dalam mencapai cita-cita awal. Yang kedua, mandirinya kreativitas. Kebanyakan para pekerja pada usia muda menampilkan gejala kreativitas, yakni kerjanya mundur. Yang ketiga, kebosanan. Yang keempat, keagungan, yakni kecenderungan menjadi agung atau weakness dalam bidang usaha, industri, dan pekerjaan profesional lainnya. Yang kelima, perasaan terperangkap. Banyak pekerjaan usia madya yang merasa terperangkap dalam